2 hari di rumah itu aku mengalami kontraksi palsu ternyata, dan aku pikir tuh aku mau melahirkan, ternyata kan masih juga akan ada bagi-bagi giveaway buat temen cantik. Kira-kira anak aku ini cewek atau cowok sih? Nah itu nanti akan aku adakan giveaway-nya di Assalamualaikum, halo teman cantik, selamat datang di channel aku, Yuli Sahara. Oke, jadi teman cantik, aku hari ini mau memberitahukan ke teman cantik semua, mempersiapkan nanti persalinan aku karena sekarang bulan November dan beberapa hari lagi aku akan melahirkan. Mudah-mudahan diberikan kelancaran dan tentunya normal ya persalinannya. Amin. Oke, jadi aku mau kasih tahu nih buat temen cantik persiapan apa saja yang sudah aku siapkan. Kenapa? Karena ini kan anak ketiga, jadi otomatis aku sudah pengalaman dari 2 anak sebelumnya. Dari sebelum-sebelumnya aku nggak pernah mempersiapkan seperti sekarang ini. Kenapa? Karena pengalaman yang sebelum-sebelumnya, karena kan kalau misalkan kita mau melahirkan normal, kadang nggak tentu ya. Kalau misalkan tiba-tiba mulusnya itu malam jam 1 gitu kan, terus kita harus nyiapin dulu, masukin peralatan bayinya, terus baju-baju aku dan suami gitu kan ya, karena kan pasti kita nginep juga di sana, itu pasti rempong banget, ribet banget, apalagi udah merasakan mulusnya yang masya Allah banget. Kita harus nyari persiapan itu sampai udah nggak keburu mulusnya. Nah takutnya seperti itu, jadi aku udah prepare dari jauh-jauh hari, dari sebelum-sebelumnya untuk mempersiapkan ini semua yang akan aku bawa nanti ke rumah sakit. Aku mau tunjukin nih buat temen cantik, siapa tahu dari penonton YouTube aku ini ada juga yang lagi hamil gitu kan ya. Kalau misalkan kita udah menginjak di 9 bulan, udah bulannya, harus mempersiapkan itu dari 2 minggu sebelum HPL ya temen cantik. Kenapa? Karena kita harus jaga-jaga, takutnya kan HPL-nya kata dokter misalkan tanggal 20 tiba-tiba kita maju, biasanya seperti itu, tergantung aktivitas kita. Jadi makanya kalau misalkan udah bulannya, kita jangan terlalu banyak bergerak banget atau naik turun tangga, itu akan mengakibatkan si bayi kepala itu akan turun seperti itu. Jadi buat temen cantik, kalau udah bulannya itu jangan terlalu banyak bergerak yang ekstrim banget. Kenapa? Karena akan mengalami kontraksi gitu. Kayak kejadian kemarin tuh, aku kan habis gathering karyawan ya temen cantik di Bandung. Jadi di situ tuh aku jalannya naik turun tangga, yang akhirnya pulang ke rumah 2 hari di rumah itu aku mengalami kontraksi palsu ternyata, dan aku pikir tuh aku mau melahirkan, ternyata kan masih jauh HPL-nya, dan ternyata pas diperiksa ini hanya kecapean saja dan harus butuh istirahat. Jadi buat ibu-ibu hamil yang lagi hamil menonton vlog aku, tetap harus jaga kesehatan, apalagi pola makan juga, vitamin dan istirahat. Oke, kita lanjut saja. Aku mau nunjukin dulu persiapan yang aku sudah siapkan di sini untuk nanti bayi aku ya. Oke, kita buka ya. Nah, ini tuh aku sudah mempersiapkan beberapa yang sudah aku siapin. Jadi aku sengaja bawa bantal, walaupun nanti di sana sudah disediakan bantal, tapi aku sudah menyiapkan dari sekarang. Ini bantal dari anak pertama. Jadi dari anak pertama aku sampai sekarang anak ketiga, aku masih punya dan menyimpannya bantal peyang ini tuh namanya. Jadi buat kepala bayinya itu biar apa ya? Namanya itu biar si kepalanya itu, kalau bahasa Sundanya bempok kali. Itu mungkin ya teman cantik. Nah, jadi aku di sini mempersiapkan pertama di sini pembalut. Nah, kalau misalkan kita lahiran kan pasti kita butuh pembalut ya teman cantik. Di sini aku bawa pembalut 4. Ini enggak 4 deh. Aku mempersiapkan lumayan banyak. Ini aku bawa sekitar 9. Aku bawa 9 pembalut.
Di sini aku bawa 9 pembalut. Nggak apa-apa, kita mending bawa lebih daripada nanti kurang kan. Kalau misalkan nanti kita kurang kan kasihan juga kan, kalau misalkan suami disuruh-suruh beli ini gitu kan. Kita kalau udah mempersiapkan enak banget. Terus di sini aku bawa konsep ya, karena kata dokter prediksinya aku akan lahiran normal. Mudah-mudahan ini tidak induksi lagi, karena anak aku yang 2 kemarin itu aku normalnya normal induksi, teman cantik gitu. Jadi Masya Allah banget itu rasanya, kalau diceritain itu lebih sakit dari apa ya, pokoknya aku belum tahu sih normalnya itu mules normal itu seperti apa. Yang aku pernah alami dua-duanya itu induksi, jadi bener-bener si mulesnya itu harus dipaksa, walaupun misalkan apa ya, kita nggak mules itu dikasih kayak balon dimasukin itu sampai nanti mulesnya itu bener-bener kayak diaduk-aduk dalam perut, rasanya seperti itu. Nah aku sih pengennya yang anak ketiga ini normalnya itu ya normal biasa, jadi tanpa induksi. Kalau anak pertama aku induksi karena memang kasusnya ketubannya pecah. Belum waktunya lahiran, aku ketubannya udah pecah waktu itu jam 12 malam. Nah itu udah di rumah aku pecah ketubannya, jadi harus langsung ambil tindakan. Kalau nggak induksinya nggak lancar harus sesar ya. Alhamdulillah waktu itu induksinya aku lancar. Berapa jam gitu aku sampai bener-bener si bayinya keluar itu lumayan lama, dari jam 12 malam sampai keluarnya itu jam 11 siang. Nah kalau misalkan yang kedua itu, aku awalnya memang diprediksinya sama dokter itu normal tanpa induksi, tetapi pas udah mau pembukaan ke-6 ternyata harus induksi lagi karena mulut rahimnya itu agak kecil gitu kan, jadi harus induksi. Dan mudah-mudahan anak ketiga ini benar-benar prediksi dokter ini benar, aku ini normalnya nggak induksi. Mudah-mudahan ya, minta doanya buat teman cantik semua yang nonton vlog aku. Oke, jadi ini bawa korset ini kenapa? Karena kalau misalkan kita habis lahiran pasti apa ya, yang tadinya perut kita ini kencang karena ada bayi di dalam perut, terus besar gitu kan, tiba-tiba bayinya kan nanti kan keluar ya, mudah-mudahan ya gitu. Terus nanti si perut ini agak kerasanya itu agak kendor gitu ya teman cantik, terus agak kerasa apa ya, kalau jalan tuh kita sakit gitu. Kenapa? Karena kan tadinya besar, tiba-tiba kita langsung kayak mengkerut, terus kayak masih apa ya, jadi kalau misalkan nggak pakai ini itu tuh sakit gitu rasanya. Makanya kita perlu banget ini, dan aku beli ini 3, cuman aku bawa 1 buat nanti di rumah sakit ya. Palingan nginepnya itu infonya sih 2 malam 3 hari ya. Mudah-mudahan sih kalau misalkan normal kan biasanya waktu anak aku yang kedua juga 1 malam 2 hari itu udah bisa pulang. Oke, ini ke yang kedua aku bawa korset. Terus aku bawa ini dot ya. Sebenarnya aku tuh ASI ya, jadi teman cantik, kenapa aku kemarin ini beli ini, takutnya nanti ASI aku nggak keluar ya. Mudah-mudahan nanti ASI aku banyak dan keluar ya. Jadi aku pengennya sih untuk anak ketiga ini aku nggak mau pakai susu formula, karena untuk anak aku yang kedua itu full banget pakai susu formula. Jadi susu asinya itu aku hanya memberikan ke dia itu yang anak pertama 2 bulan, yang anak kedua 1 bulan saja. Kenapa? Karena waktu mereka itu aku aktivitasnya benar-benar padat banget, jadi aku sering ninggalin mereka. Dan mudah-mudahan di anak ketiga ini aku pengennya ASI full sampai 2 tahun itu ya. Minta doanya saja, tapi aku tetap persiapan untuk bawa dot ini. Ini untuk usia 0 bayi. Terus aku buat tisu basah. Ini ya buat keperluan nanti, siapa tahu dibutuhkan. Terus aku bawa ini samping. Aku bawa sampingnya itu samping bahasa Sundanya itu samping kebat ya ini tuh. Jadi ini tuh panjang, bukan sarung. Ini aku bawa 3. Ya. Ini aku bawa 3. Ini udah aku persiapkan, takutnya kan nanti butuh juga di sana. Walaupun nggak dipakai, tapi kita harus tetap persiapan. Terus ini gendongan, aku bawa gendongan bayi.
Takutnya nanti kan kalau pulang kita gendong bawa bayi pakai gendongan ini. Terus ini aku kalau misalkan nanti aku ASI, takutnya nanti air susunya itu banyak, terus bisa ditahan pakai ini. Terus aku bawa buat ini penggosok lidah bayi. Kadang kan kalau misalkan habis ASI atau misalkan mereka itu kadang suka putih banget lidahnya, dibersihin pakai ini. Aku juga mempersiapkan bawa kapas bulat kecil ini untuk membersihkan nanti kayak kotoran bayi ya. Kalau misalkan pup, kita bersihin pakai ini. Ini aku bawa satu toples kecil. Terus ini bedaknya, aku sudah mempersiapkan untuk bedak bayinya juga. Terus ini aku juga bawa untuk kebutuhan mandinya gitu kan ya, ini untuk sampo sama sabun mandinya juga sudah include ini. Terus di sini juga ada pengharum rambut, ada minyak telon juga. Terus di sini ada untuk baby oil, aku bawa baby oil juga. Terus ini ada lotion, body lotion untuk khusus bayi ya. Ini untuk bayi baru lahir, ini untuk kulit sensitif semua, aku beli perlengkapannya. Terus di sini juga aku mempersiapkan bawa pampers yang untuk 0 bayi, jadi untuk yang newborn. Di sini aku pakai merek Makoko juga. Sekarang kita buka yang tas kedua. Nah, jadi teman cantik, tadi kan udah perlengkapannya udah lumayan banyak juga aku persiapkan. Sekarang di sini juga aku mempersiapkan ini. Tadi kan aku bawa pampers. Terus di sini ini ada ini tuh gurita ya. Ini gurita. Aku bawa gurita itu yang tali sama yang repet gitu ya. Ini ada perlengkapan untuk celananya ini. Walaupun tadi aku bawa pampers, tapi aku tetap persiapan juga untuk pakai celana. Jadi pertama kali pasti tidak aku kasih pampers dulu ya, cuman aku persiapkan bawa pampers saja gitu. Aku bawa juga di sini ada buat sarung tangan. Dan untuk kaki masing-masing aku bawa 3 pasang ya. Terus ini ada untuk waslap juga. Terus di sini ada untuk tutup kepalanya, bawa 2. Terus ini aku bawa bajunya. Jadi aku bawa baju bayi itu yang tangan pendek 1 pasang. Ini yang tangan pendek 1 pasang, sama celananya juga. Ini yang tangan panjang ya bajunya, ini celana panjang juga. Terus ini aku bawa baju dalam ya, ukuran newborn, ukuran bayi. Ini aku bawa 2. Terus ini handuk. Jadi aku bawa handuknya itu bentuknya ada 2 ya. Ini handuk kecil sama handuk yang besar. Ini handuk yang besarnya, ini handuk yang kecilnya. Aku bawa 2. Terus ini selimut bayi. Ini ada tutup. Ini selimutnya. Ini buat tutup kepalanya. Terus ini aku bawa bedongan. Ini bedongan instan. Ini bedongan instannya. Bedongan instan. Terus ini aku bawa pelak. Nah, aku bawa pelak. Jadi ini yang sudah aku persiapkan untuk bayi aku nanti pas lahir. Terus di sini juga aku sudah menyediakan dan mempersiapkan baju yang mau aku pakai untuk nanti salin ya. Nanti kan aku pasti nginep tuh di rumah sakit, aku bawa daster. Nah, ini yang terakhir nih temen cantik, yang selalu aku bawa kemana-mana, andalan aku. Karena kalau misalkan tanpa skincare ini, muka aku bener-bener kering, kusam. Karena skincare ini menemani aku saat hamil dari 1 bulan sampai
berbagi inspirasi apalagi tentang bisnis tentunya. Jangan lupa untuk follow Instagram aku, Lili Sahara. Terima kasih ya. Jangan lupa ya untuk like, subscribe, komen, dan share. Dan kita harus tetap untuk jaga kesehatan, jaga pola makan karena kita cantik dan kita kaya. Bye bye.